baru 2023 dan inilah Rumpi spesial menjelang tahun baru. No Secret. Wow. Ya, hari ini kita punya tamu-tamu istimewa yang akan berlaku sebagai panelis karena kita sudah mengumpulkan beberapa kejadian yang pernah kita wawancara, kita tanya langsung di acara Rumpi No Secret maupun yang kita omongin secara langsung. Menjadi bahasan diskusi yang menarik begitu ya di dunia hiburan. Tapi sebelumnya seperti biasa kita kebocokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Nah, apa itu? Ini dia. Berikut berita hot versi Rumpi No Secret. Melalui postingan Instagram, Indy Barens mengabarkan bahwa sahabatnya Indra Bekti sudah sadar setelah 2 kali menjalani operasi akibat pecah pembuluh darah di bagian kepala pada 29 Desember kemarin. Presenter dan penyiar kelahiran 1972 yang pernah membawakan program Ceriwis tahun 2003 bersama Indra Bekti ini mengunggah video saat duduk di samping Bekti yang telah sadar bisa diajak bicara dan bercanda. Sebelumnya, Indy juga langsung menjenguk Bekti di rumah sakit karena kedapatan pingsan di kamar mandi di sela siaran radio pagi bersama pada 28 Desember 2022. Istri Bekti Aldila Jelita juga mengabarkan lewat Instastory bahwa sang suami sudah sadar namun masih di bawah pengaruh obat penenang. Kabar baik Bekti disyukuri oleh rekan-rekan artis seperti Indra Warkop, Syahrul Gunawan, Zaskia Adiameka hingga Iis Dahlia. Hari ini spesial karena kita sudah menyiapkan beberapa tayangan dari kejadian baik yang kita wawancara langsung narasumbernya maupun menjadi perhatian selama tahun 2022 ini ya. Dan kita juga mengundang beberapa panelis yang akan kita ajak untuk berdiskusi memilih menurut Anda yang mana nih dari kategori ini yang paling ramai diperbincangkan. Plus ada Madam Ara juga yang akan memberikan pesan-pesan yang baik untuk apa sih seperti apa nanti di tahun 2023 itu kita menghadapinya. Berita apa yang kira-kira akan menjadi berita yang hot, iya kan? Karena itu langsung saja kita panggilkan panelis kita yang pertama. Ada Melanie Ricardo. Halo semuanya, boleh duduk gak sih? Iya. Oh, gaya duduknya beda ya, 2022 Boleh ya. minum kopi viral gak sih? Aduh. Yang berikutnya menjadi panelis kita ya. Ada Papa. Yeah. 21 years old, Angola. Hey, tadi kamu bilang apa? Dari negara mana kamu? Angola. Kayaknya kalau Pamam mikir Anggora ya. Kucing dong Silakan aku. Pam. Dan berikutnya ada Madam Ara. Apa kabar? Madam Ara, ya ampun udah lama banget kita gak ketemu, silakan. Tahun berapa terakhir kita? Tahun berapa itu ya? Sebelum pandemi. Gak ada semua lah gitu ya berdua. Iya betul. Udah gak ada semua berdua. Ngeri ya coy. Kita bahas apa nih Kak Ros? Oh, oke, kita ada beberapa kategori. Nah, kategori pertama yang mau kita tunjukkan ini kategori berdasarkan pilihan tim Rumpi ya. Yang merupakan fenomena yang terjadi di tahun 2022. Ada banyak kan? Banyak yang banget. mungkin tahun-tahun sebelumnya itu kita nggak pernah tahu. Benar. Tiba-tiba boom aja di tahun 2022 Muncul. terkenal gitu ya. Ya. Ini dia deretan kategori fenomena 2022. Fenomena. Sebetulnya masih sampai akhir tahun ini juga muncul ya kayak Fajar Sad Boy gitu. Ya. Iya, itu. itu ada itu. Yang Itu apa, polos banget. Yang berdua, kamu sekeluarga berapa orang? 4 Oh, orang. iya. Paling tua siapa? Bapak gue. Ada kakeknya juga. Iya, masih gue Nah, liatin. kalau menurut kalian nih dari fenomena-fenomena ini gitu ya. Kalau kalian milih dari yang sudah kita pilih. Kalau menurut kalian mana yang menurut kalian paling terfenomena deh di tahun 2022 yang menandai kalau kita ingat tahun ini, ingatnya itu. Oke, Mel. siapa dulu? Diam kalian semua. Diam kalian semua. Iya. Iya. Kuota gue habis gara-gara nonton dia tiap hari. Iya. Iya benar. Iya, Bunda Korra menghibur sih menurut Bikin gua. itu stres ngilangin stres Iya. soalnya. Iya betul sekali ya. Tiba-tiba dan dia tiba-tiba melejit gitu terus ternyata bukan orang baru ya. Iya. Ternyata. Nah itu makanya yang bisa bikin tetap bertahan itu karena satu memang Menghibur. ada dasar ya. Jadi bukan yang tiba-tiba ujuk-ujuk Viral gitu. doang. Ujuk-ujuk viral doang gitu. Tapi memang gaya Iya, bicaranya. karena dia nggak viral pun juga dia memang udah biasa melakukan Betul. itu.
Konsistensi. Papa. Sama sih Bunda Korla juga. Bunda Korla. Tapi yang pasti aku big applause buat ketiga orang ini. Karena mereka biasanya yang pansos itu justru orang-orang yang gak terkenal. Iya. Tapi di ada mereka ini yang pansos justru orang-orang terkenal. Luar biasa. Iya dong. Aku aja lagi nunggu loh Bunda Korla datang ke Jakarta. Kata Bunda, Bun, ayo kita podcast. Tunggu kehadiran Bunda di Jakarta. Oke Bunda. Anak Bunda, sabar ya anak Antrian Bunda. keberapa tuh? Antrian keberapa tuh? Tapi salah satu dari mereka tuh yang paling pintar buat aku Bunda Korla. Karena menurut aku dia nggak latah yang tiba-tiba, oke gue balik ke Jakarta meninggalkan apa yang udah gue building selama ini. Dia selalu bilang kan gue cinta sama gitu kan. Iya. Karena dia sudah merintis kehidupan di sana, Iya. begitu ya, gitu ya. Nah kalau aku juga boleh milih nggak ya? Lu siapa? Kalau aku ya, aku sih tiga-tiganya karena ini sudah kita pilih begitu ya. Tapi kalau buat aku kalau disuruh nginget 2022, aku sih teringat Citayam Fashion Week. Iya sih. Gede banget juga itu. Karena Iya. ya, dan itu antara memang terkenal sama di dalam hatiku juga ironis gitu ya, sedih banget. Lu kenapa? Karena menurut aku itu sebuah kegiatan yang nggak berbahaya dan positif-positif aja gitu Iya. ya. Karena itu ada di ruang terbuka, di mana orang berkumpul, di mana orang tuh bisa belajar untuk berbagi ruang publik sebetulnya. Berekspresi. Untuk berekspresi. Mungkin kalau diikutin terus, sebenarnya Citayam Fashion Week ini akan mengangkat Indonesia seperti misalnya Di Jepang, Harajuku. Harajuku. iya kan, gitu loh, bisa Bisa ke kayak situ gitu. arahnya. Iya. Harusnya Dan ya. satu menurut aku yang beneran kalau Kak Rosa dibilang kasihan, aku juga menurut aku kasihan. Karena menurut aku mereka di sana sebenarnya cuma mau mengekspresikan diri sendiri tanpa minta diliput, tanpa diapa-apain. Yang membuat ngeliput itu sebenarnya teman-teman sendiri yang lain. Ya deh Pam, salah gue Pam. Gue sempat nyari konten. Iya, karena menurut aku mereka cuma mau nongkrong Iya, dan iya, karena iya. looks-nya beda, Terus mereka diliput. jadi diri sendiri, akhirnya diliput, akhirnya jadi terkenal. Karena di situ juga menjadi sumber pemasukan ekonomi baru buat mereka begitu Iya, ya. iya, iya. Nah, harusnya memang lampu merahnya dibikin timer aja sih ya. Sampai di luar-luar Iya, kan. iya bener-bener Kak. Dan yang paling kasihan siapa tahu nggak? Siapa? Tukang-tukang Starling. Oh iya. Iya kan? Keliling itu kasihan loh, tukang-tukang kopi yang pinggiran itu Udah kan sepi lagi pemasukan buat mereka. Bener-bener. Sekarang kita tanya ke Madam Ara. Madam Ara kalau berdasarkan mungkin prediksinya Madam Ara ya, dari 3 ini, mana kira-kira nanti di tahun 2023 tuh masih bisa terus muncul? Bunda Korla, kalau urutan ya, Bunda Korla, terus si Alif ini sama Baru Citayam. salah satu dari ikon-ikon Ini atau si Bunda, Bunda Korla ya? Bunda Korla, karena ya tadi gitu, dia punya, kalau yang saya lihat dia punya rencana, habis ini mau gini, mau begini, mau begini gitu. Jadi dia jangka Dan pendek, dia menengah konsisten itu. live ya, sampai Iya, habis kotanya iya, ya. iya. Walaupun sebetulnya secara viewers menurun ya. Oh, iya. Tapi maksud gue gini, dia tetap aja ngelakuin apa yang Karena dia dia suka. nggak Bener, peduli bener, dia itu lagi bener, ini Kamel. apa enggak, tapi dia tetap gue mau ngomong ini, gue mau ini gitu. Dia nggak pakai mikir. Gak pakai mikir. Siapa yang mau nonton gitu. Nah yang berikutnya, ini kan kalau selalu di dalam bagian dari kehidupan itu ada yang namanya pernikahan. Iya. Nah ini pernikahan yang kita jadikan highlight itu adalah pernikahan public figure yang kemudian menjadi hari patah hati juga gitu. Banyak loh Ya tahun dia ini. nikah. Siapa saja deretannya, kita lihat yang berikut ini. Berikut ini deretan kabar pernikahan yang membuat patah hati nasional versi Rumpi No Secret. Pertama ada Maudy Ayunda, artis berusia 27 tahun ini mengunggah foto preweddingnya sekaligus mengumumkan sudah menikah pada 22 Mei 2022 dengan Jessie Choi, warga negara Amerika yang berasal dari Korea Selatan. Pernikahan tersebut membuat kaget lantaran selama ini hubungan keduanya tidak pernah diumumkan ke publik, namun Maudy sempat mengunggah foto kebersamaannya dengan Jessie yang merupakan teman kuliahnya di Stanford. Berikutnya ada Just No Limit, YouTuber dengan 26 juta subscribers ini menikah dengan konten creator Siska Cole pada 10 Oktober 2022, namun baru mengungkapkan setelah Siska mengunggah konten A Day in My Life with Hubby pada 12 November 2022. Keduanya dijuluki sebagai pasangan sultan karena gelar Jess sebagai YouTuber kaya raya bersatu dengan Siska Cole yang terkenal sebagai keluarga sultan. Selanjutnya ada Chelsea Islan yang menikah pada 8 Desember kemarin dengan Rob Clinton yang merupakan politikus dan pengusaha setelah berpacaran hampir 3 tahun. Pasangan yang dikenalkan oleh kakak ipar Rob Clinton ini disebut membuat hari patah hati nasional karena Chelsea menjadi dambaan pria Indonesia. Oke, tadi Madam Ara udah bilang seneng ya ngelihatnya karena chemistry-nya. Chemistry-nya dapet, jadi mereka bertiga kalau dibilang siapa yang bikin patah hati sih ya Semua nggak ada ya, tiga-tiganya. sebenarnya cuman Patah hati yang lain cuman maksudnya, patah hatinya penggemarnya patah hati. ngelihat mereka tuh
apa ya, memang deket karena chemistry gitu, bukan karena jodoh-jodohin bukan karena diojok-ojok, bukan karena Atau ini udah dipaksain. saatnya Siapa yang deh. diojok-ojok? Penasaran deh. Penasaran deh, Madam Ara. Ngerekot aja gitu Iya, ya. iya, iya. Mel, kalau menurut kamu mana nih yang paling bikin patah hati penggemar? Kalau gue karena Chloe anak gue itu gen apa sih sekarang kayak yang Gamers. bawa Oh iya, gini apa sih itu? Gen namanya? apa Gen sih? Z. Iya, Enggak, iya. udah lebih lagi Gen Z yang umur-umur 11 tahun tuh ya kan. Dia tergila-gila banget sama Siska Cole sama Just No Limit. Jadi dia tuh udah bilang, mami sih uangnya masih kalah dibandingin siapa? Siska Cole gitu. Jadi itu idaman anak-anak di bawah itu, Bang. Dan ini yang menarik ya, ketika mereka menikah tuh ada komentar netizen yang jadi sorotan nih. Udah nikah bukannya kerja, ini malah nge-game. Mau pakai apa kalau nanti istrinya mau lahiran? Nanti kalau anaknya udah mau sekolah, uangnya dari mana coba? Contoh orang tua yang gak ada persiapan buat masa depan. Kira nyari duit itu gampang, paling-paling ujungnya minjem tetangga buat keperluan. Padahal ini emang YouTuber gaming ya. Iya. Justru enak dong, malam pertamanya bisa main game. Iya. Game over. Ini memang fenomena juga di tahun-tahun sekarang ini bahwa tadinya kan kalau kita orang tua main game itu ibaratnya Iya. Bener. gak ada ngabisin waktu Gak ada belajar. masa depan. Betul, betul, Dan betul. sekarang bisa jadi sumber pendapatan. Kalau kamu Papam siapa yang menurut kamu? Pantas Sama sih kalau menurut mereka ya? aku si Jazz Siska sama Cole. Siska Cole ini, karena akhirnya mereka ganti nama bukan Jazz No Limit lagi sekarang. Jazz Unlimited. Iya. Makanya udah unlimited jadinya. Nah, gabungnya begitu. Iya benar. Iya benar. Iya benar. Just no limit pasangan money no limit katanya Tuh gitu kan, ya. udah unlimited sekarang. Setuju, aku juga sih. Kayak pasangan ini yang bikin ih gitu ya. Iya, keadilannya di mana tuh? Iya. Aku masih gini-gini aja. Oke, jadi Madam Ara kapan Papam? Belum. Iya. It's a good question. Kapan Pampam tahun depan? Tahun depan kira-kira Pampam makan nggak? Aduh. Belum mau tuh kan. Makasih, Madam. Mohon maaf, belum mau atau nggak akan pernah mau? Beda. Canda ya Pak. Madam Ara kira-kira tahun 2023 ada juga nggak akan ada pernikahan-pernikahan yang megah, yang bikin patah hati? Ada. Siapa lagi sih yang lajang nih? Siapa sih? Ada, bisikin dong, Madam. Ini Fuji sama Torik. iya kan? Putus. Sebelumnya sih belum tahun Tahun 2023. Oh, belum depan. Oh, berarti masih Siapa lagi ya, nyambung. siapa lagi? ngomporin ya ada. Siapa yang ngomporin? Belum kelihatan sekarang. Belum kelihatan tapi ada ya. Aku jangan-jangan kan. Udah open nih. Udah open Kak Ros ya. Tofu aja belum kawin-kawin. Ini mau kedua ya. Ada ukuran ya. Iya. Buruan gitu. Astaga, bisjat. Oh. Enggak dong. Kenapa? Luna Maya sahabat gue. Ya kan? Ya nggak Bisa. sih? Feeling gue Luna Maya kewong deh tahun depan. Madam, Bisa. tanya Madam. Oh, udah dibocorin Bisa sama kalian. katanya. Emang udah ada? Ya udah. Ya udah. Padahal Madam udah ngomong ya. Mulut gue. Ya udah kita doain aja. Amin. Yang terbaik buat Kak Luna. Buat Luna Maya. Kita tunggu-tunggu. Gimana jadi CLBK? Apa gimana? CLBK. Bukan. Atau- baru. Atau baru lagi nih? Udah deh, nggak mau diterusin. Udah ada Madam. Yang Madam. Doa yang terbaik aja lah. Madam yang CLBK yang udah pernah dia kenal atau baru, Baru lagi. sama sekali baru? Publik belum tahu. Bilang baru sih enggak, tapi publik banyak yang belum tahu. Gitu. Oh, publik banyak yang belum tahu. Ini orang terkenal. Ayo dong, buka duluan Kak. Teater ya. Spill nggak ya? Berarti ya Spill nggak publik ya. Maksudnya dia cukup dikenal Spill publik. dong. Harusnya Tapi ya. Spill publik dikit nggak banyak dong. tahu bahwa dia ada hubungan spesial sama Luna Maya gitu ya. Yo yang mau di-spill langsung komen spill dong. Langsung di-spill sama Kak Kiel. Tapi yang komen, Kak, aku ada mata minus gimana? Bisa bantu nggak tahu? Iya. Colok mata lo. Betul. Sabar Begitu ya. yang itu juga kayaknya itu ya spam paling hits tahun 2022 Iya, ya, sih. mata minus. Apapun postingannya mata minus. Minus hadir. Nah, berikut kategorinya adalah kategori kasus ya. Kasus itu artinya perseteruan ya, ada ketidaksepahaman gitu, keributan atau mungkin sesuatu yang menjadi perhatian publik karena ini menimbulkan juga pro dan kontra. Di tahun 2022 ini dia deretannya. Berikut ini deretan kasus terhangat 2022 versi Rumpi No Secret. Urutan pertama ada Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang resmi menikah pada Agustus 2021 setelah dijodoh-jodohkan fansnya yang bernama Leslar karena memiliki kisah yang sama yaitu ditinggal menikah.
Pasangan yang mengaku menikah siri pada April 2021 ini sempat ramai diperbincangkan lantaran 28 September lalu Lesti melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT hingga Bilar ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Oktober 2022. Lesti yang 2 hari kemudian mencabut laporannya ini hubungannya dengan Bilar terlihat kembali mesra. Kedua, Dena Devanka dan Jonathan Frizzy atau Ijong yang pernah menikah selama 9 tahun dan dikaruniai 3 anak, kemudian Dena menggugat cerai pada Juni 2021 hingga menyeret nama Ririn Dwi Ariyanti karena beredar video kedekatan Ijong dan Ririn di lokasi syuting. Dena dan Ijong sempat saling lapor atas dugaan KDRT hingga beredar rekaman CCTV keributan keduanya, namun mereka sama-sama mencabut laporan pada Oktober 2021. Ijong yang diwajibkan memberi nafkah 30 juta per bulan ini mengajukan kasasi soal hak asuh anak yang jatuh ke tangan Dena. Ketiga, Arawinda Kirana, artis yang kerap vokal tentang women empowerment ini dituding netizen sebagai orang ketiga sejak sebuah akun Instagram memposting curhatan bahwa suami saudaranya berselingkuh dengan artis pendatang baru. Perempuan dalam naungan manajemen Chico Jericho ini manajemennya mengklarifikasi bahwa sang pria yang mendekati Arawinda terlebih dahulu dengan memberikan love bombing serta mengaku rumah tangganya sedang bermasalah. Terakhir, Natalie Holscher yang resmi bercerai dengan Sule pada Agustus lalu setelah menikah selama 1,5 tahun dan dikaruniai seorang putra. Perempuan yang pada 2021 pernah meninggalkan rumah Sule karena dikabarkan berseteru dengan Putri Delina ini 11 Desember kemarin tampak kompak bersama Putri Delina dalam perayaan ulang tahun putranya. Natalie yang sempat dikabarkan dekat dengan Franz Faisal ini kini berpacaran dengan Faris, mantan kekasihnya saat SMA. Oke, nah itu ada 4 gitu. Ini adalah sesuatu yang agak berat gitu kalau aku tanya ke saudara. Boleh jadi tidak yang kayak ini. Tapi kan ini lebih fokusnya ini memang sudah terjadi di tahun 2022 ya. Kalau menurut kalian mana sih sebetulnya yang menjadi highlight betul mewarnai tahun 2022? Ya menurut kalian tuh ingat banget itu ini kasus yang jadi sorotan perhatian yang paling menurut kalian paling menjadi sorotan. Bilar Ya, lah. siapa Bilar, lagi pasti lagi. yang dua-duanya punya nama gitu ya. Dan kasusnya kan cukup besar impactnya. Cukup mengagetkan gitu ya. Ke Cukup netizen mengagetkan. gitu. Betul. dan bukan yang bercanda gitu loh, kasusnya tuh yang serius. Iya, betul sih. Ini kasus serius dan menjadi perhatian karena tadinya banyak yang berharap ini bisa menjadi apa sih kesadaran buat perempuan lain yang mengalami kejadian yang serupa gitu untuk berani speak Iya. up gitu. Tapi kan Tapi ya apapun keputusan dari Pasangan ini. Lesti menurut gue, ya kita sih harus menghargai ya. Betul. Karena the fact that faktanya memang pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah. Iya, betul. Dan apapun keputusan mereka, again kita Udah tidak dipikirkan menggunakan macam-macam. Ya, kita nggak itu nggak satu. dipikirkan banyak. Yang kedua kita tidak menggunakan sepatu mereka. Iya, betul. Jadi mereka yang tahu betul apa pertimbangannya buat anak kek, mereka melakukan demi ibadah itu adalah hak mereka dan kita nggak bisa intervensi menurut kita gitu menurut gue. kan ini pernah terjadi nih ya, ada menjadi sorotan di tahun 2022. Kira-kira di tahun 2023 sebenarnya misalnya Dena dan Ijong ini kan masih baru berpisah ya mungkin. Sehingga mungkin mereka masih adjust bagaimana membangun hubungan yang lebih seimbang lagi sebagai orang tua. Ya. Itu masih 2023 masih perlu tantangan. Masih perlu tantangan. Masih cerita mereka, seputar mereka masih ada. Jadi nggak yang Oh belum berhasil. nggak yang hilang begitu, masih. Masih, Terus ada ya tadi yang diomongin itu juga masih. Oh, akan ada kabar pernikahan? Belum sih. Belum. Oke. Ya kan udah sama-sama single Iya. kan. Oke, ini ya. Yang berikutnya juga ini ada lagi kalau dari yang tadi kasus itu ayo ini. Madam Marang sedap. Madam Marang ini kan juga ramai kemarin gara-gara ada videonya mereka ya sebenarnya rame-rame sih, tapi kan publik melihatnya wah udah berani nih gitu tampil bersama di hadapan publik. Ya basically memang mereka deket, jadi bisa yang tambah dekat lagi. Oh bisa tambah dekat, mana baik sekali loh. Ya mereka dekat, emang orang sering main sinetron bareng ya kan. Jadi memang chemistry-nya kebentuk karena terbiasa ketemu. Witing Tresno itu ya. Oh ada. Emang maksudnya Tapi hati-hati. Karo sama nih Kang Piano kemarin ketemu sih. Enggak selalu tau nggak? Itu bukan waiting Tresno kayaknya. Waiting kesel. Waiting list. Waiting list. Yang ada nih, sabar. Sabar Oke, ya. Dia rambutnya udah sampai putih loh. Dia. Iya. Kayaknya kayak ini ya, kayak partnernya Denada ya. Apa? Jevlo. Oh iya. Ada lagi, oh ya Natalie dan Sule ya. Ini kan memang juga udah berpisah ya. Kayaknya juga udah mulai bahagia menjalani ya. masing-masing. Kalau Dua-duanya udah yang mulai belum terang. kelihatan menikah, kalau Natalie Kelihatan. kemungkinannya besar. 2023 ada Iya. kemungkinan. Kalau yang Sule-nya? Sulenya belum.
Australia belum. Masih menikmati sendiri. Di 2023 apalagi gitu, poinnya adalah banyak orang yang memanfaatkan situasi yang sebenarnya kurang baik untuk di up, seperti kayak aib dan sebagainya, justru itu yang akan lebih banyak muncul. Kenapa? Karena ya mau nggak mau memang orang tuh seneng begitu Iya. sih gitu. Tapi gimana cara menghadapi itu supaya nggak fokusnya ke situ? Dimulai dari media sebenarnya. Karena sekarang bukan TV Jadi doang loh, nggak, karena iya, cuma semakin TV banyak aja, media yang nggak bisa. cuma podcast apapun itu gitu. Usahakan untuk lebih ke mengangkat berita-berita yang sebenarnya tapi ya tadi ya tidak terlalu banyak didengar, tapi semakin karena gini loh, kayak apa ya? Pikiran atau ucapan itu tuh sebenarnya kan bisa nyebar ya, gitu. Jadi saat satu fokus ke yang kurang baik, itu akan tambah besar Oke. ininya, Oke. energinya gitu. Patternnya masih Karena berasa yang sampai nonton masih sekarang. banyak. Karena itu semakin tinggi pohon, semakin banyak yang ikut Manjat. manjat. Kita masih ada kategori lainnya, di antara kategori rumah tangga penuh cobaan selain bekerja Wow. kemana. Tetap di Rumpi.